balik lagi bareng gue Rian. Jadi video kali ini gue mau mencurahkan semua inspirasi dan ide-ide gue di video kali ini. Jadi gue sangat-sangat amat kesal sebenarnya dengan keadaan seperti sekarang gitu. Dengan PSBB yang sekarang gue nggak kesel dengan PSBB-nya, gue nggak kesel dengan prosedurnya, gue nggak kesel dengan protokolnya, dengan sistemnya. Kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak. Gue nggak kesel dengan itu, gue setuju. Gue bahkan juga menerapkan itu ke diri gue. Tapi yang sangat gue kesali adalah relaksasi terhadap beberapa sektor industri. Nah, kebetulan gue kan ngerasa industri yang gue geluti selama ini gue untuk mencari uang gitu, untuk ekonomi keluarga gue, itu kan di event organizer. Itu merasa ditanak-tirikan, boy. Itu merasa nggak diperhatiin. Belum ada titik terang di sini. Oke lah, banyak sekarang orang udah pindahin ke online segala macam. Gue pribadi, gue nggak begitu serak sebenarnya gitu. Kan yang kita pengen tonton di event itu kan ketika kita merasakan hype-nya bareng, kita nonton si performance-nya bareng gitu, ketika kita nyanyi bareng, kita berada di satu tempat bareng dengan suara yang wah itu hype-nya beda, ambience-nya beda gitu. Kita bisa balikin itu lagi, boy, sebenarnya. Jadi gue kesel dengan relaksasi itu bukan karena gue kesel dengan sistemnya, enggak. Gue setuju, tapi dengan keadaan kita masih belum bisa berpikir grow, merubah sistem baru gitu. Oke. Gue cerita sedikit tentang kenapa gue kesel. Karena gue emang berkutat di event. Jadi selama udah 3 bulan ini gue udah pusing nih. Ini udah gak ada pemasukan, pengeluaran gak ada terus, boy. Nah, kalau gue mikirin nih ya tadi ya, kalau ini corona tidak kelar-kelar, 5 tahun, 10 tahun belum nemu vaksin atau kapanpun itulah gitu, terus si event ini masih terus tetap nggak berjalan, ini orang-orang kayak gue mau gimana, boy? Di event itu bukan cuma orang-orang kayak gue yang di FOH, banyak, ada lighting, ada sound system, ada orang sound system, ada orang apalagi panggung, ada performance itu sendiri, musisi-musisi yang sekarang juga udah mulai habis jobnya, artis-artis lain, MC, kru-kru dari performance itu sendiri, terus belum jadi dari orang branding, orang desain, apalagi orang talent, koordinator talent dan segala macam. Banyak lah orang yang bergantung hidup di event organizer, boy, di event-event ini, boy. Jadi gue ngerasa kayak ini gimana kalau emang terus-terusan gini gitu. Akhirnya gue terlintas ide di mana kayaknya agak gila ide gue. Gimana kalau kita tetap diberikan izin oleh pemerintah untuk menjalankan event offline, event musik atau event pameran sekalipun gitu, atau apapun lah itu eventnya, jenis eventnya, tapi secara offline beneran ada gitu, kita hadir, tapi dengan sistem yang baru. Dan new normal ini namanya, boy. Kenapa kita nggak punya pemikiran untuk membuat sistem baru? Toh kan ada drive-in cinema yang katanya udah mulai rame nih sekarang nih di tanggal 21 nih. Kan rame tuh beritanya tuh, katanya kita mau ada nonton bioskop dengan cara itu. Kan itu kan mungkin bisa diterapin juga di sini gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi sampai tanggal 21 ini nih, 21 Mei 2020 nih, kan gue cuma mendengar beberapa kebijakan diizinkan kayak transportasi segala macem dan bla bla blanya gitu. Kenapa di event enggak, boy? Ada beberapa industri juga udah mulai jalan. Di event kenapa nggak diperhatikan? Jadi gue mohon untuk semua kalangan, ayo semua IO besar, ayo teman-teman yang kangen event, ayo kita ramaikan hashtag untuk event ini tetap berjalan lagi. Dengan ide gue coba dimodifikasi, atau ini mungkin ide gue aneh atau menurut ide gue gila, coba lu dengerin dulu ide gue. Gue punya ide nih, boy. Lu mau dengerin apa kagak terserah lu, boy. Tapi lu udah nonton video ini, boy, mau nggak mau lu dengerin gue. Ya lu mau skip ya bodo amat gitu. Jadi gue punya ide, gimana kalau tetap kita adain event musik live langsung, kita datang sana, tapi dengan peraturan pemerintah. Kenapa kita harus kalah sama corona? Kalau kita bisa buat sistem baru, boy. Jadi kita buat sistem kayak panggung, terus kita buat jarak untuk yang nonton, kira-kira audiensnya sekitar 500,
dan kita menggunakan masker, kita kasih jarak beberapa meter. Bisa kan sebenarnya, boy? Bisa kan sebenarnya seperti itu kan? Jatuh lagi, bodoh kesel gue. Ini gue sangat menggebu-gebu, boy. Sangat pengen ngasih tahu ide gue ini gitu. Semoga bisa diterima oleh kalangan event-event organizer, teman-teman yang berkutat di sini. Kita buktikan kalau kita kreatif, boy. Kita bisa jaga jarak penontonnya dengan menggunakan masker. Dengan kita buat sistem tiketing yang misalkan kayak cuma bisa 500 audiens, pengunjung atau customer atau apapun lah itu gitu. Kita buat jarak, kita pakai masker, kita ikuti protokol pemerintah. Tapi dengan sistem gitu. Tiketingnya misalkan cuma bisa 500, tapi kita buat sistem 500 orang yang udah pernah nonton yang event yang ini, ntar kita undur untuk di event-event berikutnya baru bisa lagi, atau dengan seleksi-seleksi yang kayak gimana, atau kita buat serentak di beberapa daerah atau gimana segala macem. Kan bisa kita hidupin industri ini lagi, boy. Kita bisa terapin sistem baru ketika kita punya the new normal. Kita sebut the new normal, kehidupan baru. Kita juga bisa sistem baru. Kenapa kita harus kalah? Kenapa kita harus ngalah? Kenapa kita event-event harus dilarikan ke online? Menurut gue pribadi, gue gak serk, boy. Kita gak merasakan ambience-nya. Kenapa kita gak buat sistem? Kenapa kita mengeluh mulu? Kenapa orang-orang buat video viral yang aneh-aneh itu? Kenapa? Ngapain? Mendingan lu pikirin gimana caranya di bidang lu yang masih terkendala dengan corona, kita buatin sistem baru, the new normal kita. Kita buatin sistem baru yang gimana caranya tuh kita bisa, misalkan contoh gini, kayak di event kan pasti ada meeting. Kita buat meeting itu juga jarak. Tapi kita tetap bisa menuangkan ide, kita bisa meng-create something. Maksud gue, industri kita harus tetap jalan. Corona ada, oke, kita harus ikutin peraturan. Kita harus tetap jaga jarak, kita harus tetap jaga kesehatan, kita harus tetap ikutin protokolnya. Tapi kita bisa bekerja seperti sebelumnya, walaupun ada perubahan. Mungkin yang tadi nonton konser bisa rame-rame, kita bisa peluk-pelukan, kita bisa rangkul-rangkulan gitu, yang akhirnya sekarang agak ada jarak, no problem lah. Buat lu pada yang kangen konser juga, pasti kan lu juga menunggu-nunggu kan, gue pengen nonton konser lagi nih gitu, gue udah mulai bosen nih. Ya gue juga udah ngerasain, boy. Gue nonton YouTube, Netflix, ya gue udah sampai hatam, boy, nonton di filmnya, boy, sampai bingung gue, nggak ada hiburan. Kita bisa buat, boy, hiburan itu bisa seperti sedia kala. Mungkin kalau kita bisa realisasikan ini, bisa jadi kita negara pertama di saat pandemi corona kita mengadakan event. Mantap, boy. Persetan ini corona dibuat atau enggak, persetan dengan konspirasi itu. Kita harus mikirin gimana caranya sistem baru. Kalau gue punya ide seperti itu, kalian juga bisa modifikasi. Orang-orang event, ayolah, come on lah, kumpul lah. Orang-orang pencinta konser yang udah kangen, penggerak event yang besar-besar, IO besar, ayolah. Gue juga hidup di sini. Maksud gue, orang selalu bilang freelance itu pengangguran, kayak orang nggak ada kerjaan. Ya bener, terkabul, boy, sekarang, boy. Kayak pengangguran, boy. Kacau ini. Banyak orang yang bertumpuan di sini. Ayolah, kita hidupin lagi industri ini. Kita cari uang lagi di sini. Kita hidupin roda perekonomian lagi. Gue yakin kok ini bisa berjalan, setidaknya bisa membantu roda perekonomian di Indonesia, boy. Semua musisi juga masih udah bisa, yang tadinya udah lama 3 bulan ini nggak perform, mereka kangen, akan ngasih yang terbaik. Sponsor yang tadinya pengen audiens banyak, gue yakin juga mikir ini akan jadi sebuah spotlight nantinya, yang mereka juga akan sponsorin, boy. Tinggal kitanya gimana membuat sistem agar bisa didapat izin dari pemerintah. Dan mohon buat pemerintah, tolonglah bantu kita di industri ini. Gimana caranya kita bisa tetap berjalan lagi industri ini, jangan mati seperti ini. Sekarang kalau lu bayangin 5 tahun atau 10 tahun ke depan nih, kalau emang tetap begini gak ada vaksinnya, masa event gak ada? Masa kita mau ngalah ke online sih? Kan kurang, boy. Jadi untuk orang-orang yang datang pun nanti kita buatin sistem. Lu ngelanggar, lu keluar. Persetan, lu mau bayar apa kagak. Persetan, lu anak pejabat apa kagak. Persetan, lu anak siapapun juga. Gak bisa kita kasih toleransi. Pokoknya lu yang langgar, lu keluar. Soalnya gini deh, lu pernah denger gak sih turnya Panji? Panji bisa nerapin sistem di turnya dia. Orang yang nonton
berapa berapa puluh orang yang nonton, berapa ratus orang gue juga lupa. Itu bisa kok diatur dengan tidak membawa kamera, tidak merekam. Ya benar-benar nonton kita nonton gitu. Nonton apa yang disajikan gitu. Dan kita juga bisa, di event ini juga bisa. Kita buat event musik, kita buat event pameran, kita buat event apapun lah itu gitu. Kita buat dengan sistem baru, jaga jarak, dengan pakai masker. Kita menyediakan hand sanitizer, dengan beli tiketing secara online, dengan penjagaan security juga kan bisa. Atau dulu bisa modifikasi, ayolah kita buka diskusi terbuka lah. Come on man, industri ini bisa hidup lagi. Ayolah, jangan berdiam diri. Kita orang kreatif, kita harus buat kreativitas kita. Jangan mati karena pandemi ini. Pandemi ini kita bisa laluin bareng-bareng. Kita bisa berdamai dengan cara kita melihat peluang. Bosman saya selalu bilang opportunity. Akhirnya gue jadi ya ini sebuah peluang boy. Come on man, kita ramaikan hashtag apa ya? Ayo kalau lu ada ide gitu, kita buat ramaikan hashtag event hidup lagi ya. Come on man, kita berkumpul. Ayo tolonglah. Nih sampai gue taruh nih rokoknya ya. Tolong nih buat petinggi-petinggi pemerintah, buat Pak Presiden kalau nonton video ini, tolonglah pikirkanlah kita di bidang event organizer ini, di event-event pekerja event freelancer atau apapun lain berkutat di event ini. Kita tuh pengen kerja lagi, kita pengen buat sistem juga, kita juga nggak mau ngelawan sistem dari pemerintah. Tolonglah, dan buat orang-orang yang pengen menikmati konser lagi, come on man, kita buat ini jadi titik balik kita, memperbaiki diri kita. Gue gak suci-suci banget, cuma gue pernah ngelanggar hukum gitu. Cuma ini titik baliknya, siapapun pemerintahnya, kalau lu ngelawan terus, ini gak bakal kelar-kelar boy. Ayolah, jangan begitu mulu. Pemerintah juga kasihan, kitanya juga harus ikutin. Ya gak usah lu termakan ini konspirasi ini dibuat apa enggak dan segala macem. Kita tetap harus jaga kesehatan, kita harus ikut protokol, dan kita hidupin industri masing-masing kita. Karena gue di event organizer, nah gue berpikirkan sistem untuk itu. Dan lu buat lu yang nonton, lu nggak ngerasa lu dianaktirkan sendiri di bidang gue juga sama ya. Ayo kita buat sistem bareng-bareng, karena gue di event organizer, gue buat sistem bidang gue sendiri gitu. Jadi ayo jangan kita kalah sama corona, mohonlah, ayolah tolonglah. Event organizer yang udah besar, yang udah punya nama, yang bisa berperan besar di Indonesia ini, promotor-promotor, investor-investor, siapapun lah itu, ayo come on man, kita hidupkan lagi nih industri event organizer ini ya. Ayolah kita bersama-sama ngelawan corona ini dengan pemikiran yang baru, pemikiran yang positif. Dengan cara ya kita buat sistem-sistem baru yang memutus rantai penyebaran COVID, tapi kita tetap bisa boy menjalani aktivitas seperti biasanya. Oke, segitu aja video dari gue. Tolong, kalau emang ada yang ngerasa ini penting bisa sebarin. Tolong banget, gue pengen ini ada sebuah titik terang dari industri ini atau industri yang lain yang masih mati karena corona ini. Come on man. Oke, thank you boy. Semoga kita bisa ajojing bareng di event bareng. Oke, thank you.